Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang ustadz yang menyampaikan tentang bagaimana seharusnya mimpi dijadikan sebuah tindakan untuk umat saat sekarang ini. Langsung saja cek videonya. Mimpi dengan jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, dia bukannya hujah, tapi dia merupakan panduan ataupun pedoman dalam kehidupan kita. Yang Rasulullah jadikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sebut, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani." Siapa-siapa yang tengok aku dalam mimpi, berjumpa dengan aku dalam mimpi dia, maka dia telah berjumpa dengan aku. Kerana syaitan tak boleh menyamar menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa dengar tadi ustadz tersebut mengatakan hal yang sama. Kalau seseorang bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, itu benar karena setan tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad SAW, dan itu dibenarkan oleh hadis. Hadis ini dalam bentuk umum, tapi tidaklah yang menunjukkan hadis ini menjadikan mimpi berjumpa dengan Rasulullah menjadi hujah, tetapi ia merupakan satu panduan ataupun pedoman bagi mereka yang ingin mengambil pengajaran dan iktibar daripada pertemuan dalam mimpi itu sendiri. Sebagaimana yang ustadz ini katakan, yaitu ketika datangnya mimpi Muhammad Qasim ini, kita perhatikan apa isi mimpinya. Dia memberikan peringatan apa dan apa efek dari peringatan ketika kita mengerjakan peringatan itu. Baikkah peringatan itu untuk kita atau burukkah peringatan itu untuk kita? Kalau baik, kita harus mengerjakannya untuk memberikan respon yang baik atas peringatan tersebut. Manakala orang yang bermimpi pula, kita kena tengoklah pula. Kalau yang mimpi itu orang-orang yang macam kita, orang yang tak ada kekuatan di sudut kekuatan agama ataupun kesolehan dan sebagainya, mungkin ia menjadi satu panduan untuk diri kita dan keluarga kita saja. Bolehlah kita sebut demikian pada keluarga kita. Tapi kalau sekiranya ia bermimpi kepada orang-orang yang alim, yang soleh, dan dia merupakan kepimpinan dalam gerakan Islam dan seumpamanya, maka ia boleh jadikan panduan kepada mereka yang ingin mengambil pengajaran dan iktibar daripada mimpi itu sendiri. Sebab hujah dalam hidup kita ini ada 4 saja sumber hujah dalam hidup kita ini: Al-Quran, As-Sunnah, kemudian ijma' ulama' dan juga qiyas. Itu je sumber hujah kita. Manakala yang lain tu dipanggil panduan ataupun pedoman ataupun satu pengajaran untuk kita nak lalui pada masa-masa yang kita akan datang nanti. Kalau ustadz ini tadi mengatakan bahwasanya jika seorang bermimpi saja bisa jadi itu untuk keluarganya, teman-teman, orang sekitar. Apalagi ini mimpi Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Dia seorang yang biasa-biasa aja, diperintahkan oleh Allah untuk menyebarkan mimpi-mimpinya karena dia telah banyak menerima mimpi dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana mimpi itu adalah bimbingan Allah kepada Muhammad Qasim, dan isi mimpinya itu juga untuk menyelamatkan orang-orang Islam. Inilah yang kita harus perhatikan baik-baik. Dan adapun kalau kita melakukan persiapan dari peringatan yang disampaikan oleh kabar mimpi Muhammad Qasim, itu akan memberikan sebuah efek besar untuk kaum muslimin. Karena apa? Karena kita tidak pernah tahu persiapan besar apa yang dilakukan oleh musuh Islam untuk kehancuran umat Islam ini. Jadi jangan mengira ketika nanti ada perang dunia ketiga itu hanya diperuntukkan untuk peperangan antar negara. Allah yarham Datuk Dr. Harundin, dia pernah bermimpi dan dia cerita kepada orang ramai tentang mengenai bagaimana mimpi dia dengan Rasulullah. Allah yarham Tuk Guni Abdul Aziz Nikman, dia pernah bermimpi dan dia cerita yang dia telah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia sebut pula yang bagaimana Tuan Guru Datuk Seri Abdul Hadi Awang di antara orang yang Allah bagi kelebihan mimpi berjumpa dengan Rasulullah berkali-kali, dan dijadikan panduan dalam kehidupan kita. Jadi kita tak payahlah di kalangan kita nak jadikan satu polemik dalam masyarakat kita tentang perkara demikian. Cukuplah ia menjadi satu pengajaran dalam kehidupan kita. Kita harus mendengarkan baik-baik apa yang disampaikan oleh ustadz ini. Jangan jadikan suatu perkara itu menjadi polemik yang berlarut, menjadi perdebatan yang tidak pernah usai. Sampai kapan kita mau seperti ini? Kalau kita selalu mengutamakan perbedaan, yang terpenting adalah umat Islam bisa dihormati kembali, tidak diinjak-injak seperti saat sekarang ini. Jadi tidak bosan-bosan saya mengatakan untuk
Perhatikan kabar mimpi Muhammad Qasim bin Abdul Karim, karena mimpinya adalah kabar gembira dan juga peringatan untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.